Ya. Lagi mana Mama bawa apa coba? Wow. Mama bawa buku cerita. Wow. Mau dengerin nggak? Mau. Kita baca yuk. Iya. Dengerin ya. Judulnya Anak Perempuan Penyambut Tamu. Harubayi binti Muawid. Beginilah ceritanya. Tiba-tiba saja kota Madinah diliputi kegembiraan, di mana orang-orang berkumpul berbincang-bincang. Wow. Bapak-bapak, ibu-ibu selalu tersenyum. Wajah mereka tampak berseri-seri. Wow. Saat itu, Harubayi binti Muawid berusia sekitar 9 tahun. Anak perempuan itu merasa sangat heran. Apakah yang membuat penduduk kota ini berubah? Biasanya mereka saling bertempur satu sama lain. Wow. Apalagi suku Aus dan Khazraj saling berperang sangat lama. Ini mereka kompak dalam kebahagiaan. Apakah gerangan penyebabnya? Apakah adik-adik tahu? Kesibukan penduduk Madinah semakin menjadi-jadi. Orang-orang menyiapkan segala sesuatu. Tampaknya ada orang penting yang akan datang. Lantas, kenapa persiapannya sangat meriah? Harubayi menanyakan pada orang tuanya, apa gerangan yang membuat penduduk Madinah berubah? Ayahnya menerangkan, anakku, akan datang manusia agung. Dia membawa keselamatan dunia akhirat. Makanya penduduk Madinah gembira menyambut kedatangannya. Harubayi semakin terheran-heran. Sulit baginya menebak orang yang dimaksud. Anak perempuan itu memandang ibunya dan bertanya, siapakah gerangan tamu agung itu? Sang ibu pun berkata, dia adalah Muhammad Rasulullah. Semua orang menanti kedatangannya. Nabi Muhammad sekarang sedang dalam perjalanan. Tak berapa lama lagi akan hadir bersama kita. Malam hari, Harubayi sulit memejamkan mata. Mana mainnya? Dia ikut gembira menanti kedatangan Rasul mulia. Harubayi sudah sering mendengar kebaikan dan kehebatan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya jika bisa bertatap muka. Sungguh, Harubayi ingin bersahabat dengan Rasulullah. Cara apa yang bisa membuat Nabi Muhammad terkesan? Bagaimana cara menyambut tamu secara baik? Apa mungkin Rasul mau melihat kepadanya? Setelah lama berpikir, dia mulai memejamkan mata. Harubayi tersenyum dalam tidur. Dia sudah mendapatkan cara penyambutan yang seru. Harubayi bertekad membuat Rasul terkesan padanya. Esok hari, Harubayi mengumpulkan teman-temannya. Mereka adalah gadis-gadis cilik yang lincah. Harubayi menyampaikan rencananya. Dia menerangkan tata cara menyambut Rasulullah. Benar-benar rencana yang hebat. Kami setuju. Teman-temannya berseru gembira. Selanjutnya, mereka sibuk membuat persiapan. Mampukah anak-anak perempuan mengadakan penyambutan yang menarik? Apakah Rasul berkenan dengan acara yang mereka buat? Tibalah hari yang dinanti-nanti. Penduduk Madinah berkumpul di gerbang kota. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda turun ke jalan. Dari kejauhan terlihat dua orang laki-laki mengendarai unta. Mereka adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Penduduk Madinah mengucapkan selamat datang. Mereka menyanyikan lagu penyambutan. Tala al-badru alaina. Suasana menjadi sangat meriah. Tapi di manakah Harubayi? Bukankah dia juga menyiapkan acara penyambutan? Wahai Rasulullah, tinggallah di rumahku. Beberapa orang menyampaikan tawaran. Nabi Muhammad tak mau ada penduduk Madinah yang kecewa. Oleh sebab itu, dipilih cara yang khusus.
Rasulullah bersabda, "Untaku akan berkeliling Madinah. Di mana ia berhenti, di sanalah aku akan membangun rumah." Penduduk Madinah setuju dengan cara itu. Unta dibiarkan berjalan sendirian. Nabi Muhammad hanya duduk diam di punggungnya. Sementara masyarakat Madinah mengiringi di belakang. Di manakah unta itu akan berhenti? Di mana ya? Rasulullah melewati perkampungan Bani Najjar. Rupanya di sana telah menanti serombongan gadis kecil. Mereka ternyata Arubayi bersama teman-temannya. Mereka berbaris teratur. Kemudian mereka mendendangkan nyanyian qasidah. "Kami adalah para tetangga dari Bani Najjar. Alangkah bagusnya Muhammad sebagai tetangga." Suara nyanyian dan tetabuhan mereka sangat menawan. Orang-orang terpesona mendengarkan Rubayi bernyanyi. Mereka kagum melihat kemampuan anak perempuan itu. Rasulullah tersenyum. Dia bahagia disambut penuh persahabatan. Nabi Muhammad bertanya, "Apakah kalian mencintaiku?" "Benar, wahai Rasulullah," jawab Arubayi dan teman-temannya. Sambutan meriah itu sebagai tanda sayang kepada Rasulullah. Mereka merindukan kehadiran Nabi Muhammad. Bahkan ingin bersahabat dengan manusia agung itu. Lantas, bagaimana tanggapan Rasulullah? Ternyata Nabi Muhammad menyambut sangat baik. "Allah mengetahui bahwa hatiku mencintai kalian." Benar-benar ucapannya sangat bersahabat. Sejak itu, Arubayi menjadi sahabat dekat Rasulullah. Dia merupakan teman cilik kesayangan Rasul. Seringkali Arubayi bersama teman-temannya belajar dengan Rasulullah. Arubayi masuk Islam di usia kecil. Dia itu sangat taat beribadah. Dia pun bersemangat mendalami agama sehingga Rasul makin menyayanginya. Rasulullah sangat perhatian terhadap Arubayi. Berbagai pelajaran berharga diberikan. Banyak nasihat penting disampaikan. Beginilah cara persahabatan yang baik. Arubayi menerima pelajaran dengan cepat. Semuanya diamalkan dengan sebaik mungkin. Arubayi ingin Rasulullah bangga bersahabat dengan dirinya. Suatu kali, Arubayi mendatangi kediaman Rasul. Saat itu dia sudah mulai remaja. Arubayi mengantarkan sepiring kurma dan anggur. Dia ingin memberikan hadiah kepada sahabatnya, Rasulullah. Nabi Muhammad menerima dengan gembira. Beliau menikmati kurma dan anggur dengan nikmatnya. Begitulah cara Arubayi menghormati Rasulullah. Nabi Muhammad mengganti pemberian itu. Rasulullah memberinya hadiah perhiasan emas. Rasulullah bersabda, "Berhiaslah dengan ini." Bayangkan betapa mengejutkan hadiah dari Rasul itu. Tak lupa Arubayi mengucapkan terima kasih. Setelah dewasa, Arubayi pun menikah. Pada hari bahagia itu, Rasulullah mendatanginya pada pagi hari. Nabi Muhammad berkunjung. Begitulah pentingnya Arubayi bagi Rasulullah. Nabi Muhammad datang untuk mengucapkan selamat. Beliau duduk di kasur pengantin. Rasulullah berbicara lemah lembut. Arubayi diberi nasihat agar pernikahannya bahagia. Persahabatan Arubayi bersama temannya berlanjut sampai dewasa. Arubayi ikut menyertai Rasulullah. Dia berbagi peperangan dengan memberikan minuman dan mengobati prajurit Islam yang terluka. Jasa-jasanya sangat besar bagi umat Islam. Rasulullah mengatakan bahwa Arubayi tidak akan masuk api neraka. Artinya Arubayi terjamin masuk surga. Arubayi wafat tahun 37 Hijriah. Dia meninggal dengan tenang karena banyak kebaikan yang dibuatnya. Pantas jika Rasulullah bangga bersahabat dengannya. Nah, itu ceritanya Lala. Lala suka nggak cerita dari Mama? Dongengnya bagus ya? Nah, sekian dulu ya Lala. Sebelum kita lanjut lagi main.